أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ثم تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita semuanya, Ustaz Aos, serta seluruh tokoh alim ulama di Mushola Al-Ikhlas dan seluruh jamaah salat subuh Mushola Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Jadi ini perkara besar yang jarang disadari oleh kita sebagai hambanya, yaitu mengenai nikmatnya bisa bangun tidur lagi. Dalam sebuah riwayat dikatakan mafhumnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh ketika hamba-hambanya ini tidur. Kemudian beliau mengirimkan kembali orang-orang masih diberikan kesempatan dan menahan orang-orang yang sudah waktunya. Ini kalau dari berkaca di hadis ini betapa kemudian seolah-olah kita diberikan kesempatan lagi Bapak-bapak. Setelah dimatikan sementara, ya kan? Dan tidak berapa banyak manusia, orang-orang yang digambarkan dalam Al-Quran ketika mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditampakkan pahala-pahala, amal-amal, menyesal mereka. Rabbana absarna dalam surat As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah lihat absarna dan kami telah dengar sami'na. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ya Allah ke dunia agar kami melakukan amal saleh. Inna muqinun. Saat ini kami sudah yakin. Tapi yakin ketika itu terlambat. Kenapa? Karena sudah mati, nggak ada gunanya, penyesalan. Maka ini kalau kita kita bayangkan, kita ambil pelajaran daripadanya, sesungguhnya kita ini diberikan kematian oleh Allah ketika tidur, mati sementara. Kemudian Allah kasih kesempatan kita untuk bisa berbuat amal soleh lagi. Maka ini menjadi kesyukuran besar jika kita menyadarinya. Namun sayang, seribu sayang banyak hambanya yang tidak menyadarinya. Wa qalilu min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit sekali jumlah dari hamba-hambaku kata Allah yang bersyukur atas perkara-perkara nikmat yang telah Allah berikan. Makanya Rasulullah ajarkan kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Kalau kita resapi ini doa ketika bangun tidur, ini Masya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan kesempatan saya lagi untuk bisa kembali beramal, untuk bisa kembali berbuat kebaikan, menjalankan perintah-Mu, taat padamu. Nah, ini luar biasa doa yang diajarkan Rasulullah SAW.
Maka juga pada hakikatnya ketika kita saat ini jam ini berkumpul, kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, pada hakikatnya bukan karena kemampuan kita juga, bukan karena kesanggupan kita. Ini semata-mata karena kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Memang kita yang menjalankannya, tetapi tetap kudrah Allah berperan di dalamnya. Berapa banyak hari ini orang-orang tetangga kita mungkin atau dari keluarga kita yang mungkin diberikan sehat, masih bisa jalan, masih jag-jag atau orang Sunda, tapi hanya berapa meter dari rumahnya menuju masjid ini tidak mampu. Ada yang sudah diberikan waktu juga, jadi sehat, kita kesini nih bukan karena kita sehat, karena kita ada waktu, tetapi semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taat pun itu atas daripada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita izin. Kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak bisa. Kita sehat, ada waktu, tahu-tahu ada aja halangan sehingga tidak bisa, atau berhalangan uzur menuju masjid. Ini beberapa contoh bahwasanya ini semata-mata merupakan anugerah nikmat dari Allah SWT yang perlu kita syukuri lagi dan lagi. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan alam kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para pengikut-pengikutnya yang terus-menerus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk digolongkan yang diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kajian kitab Fathul Qarib. Namun karena ini berkaitan dengan tema kurban yang sebenarnya lagi kita akan hadapi, jadi loncat beberapa ratus halaman ya. Kemarin terakhir kalau tidak salah bahasanya masih di seputar, terakhir tuh kalau tidak salah tentang ghusl ya, belum masuk kepada sholat. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan judul, yaitu Fi Ahkamil Udhiyah, karena sebentar lagi kita menghadapi kurban. Perlu kiranya mengulang kembali kita reminder kembali maklumat as-sabiqah, pengetahuan informasi yang mungkin bapak-bapak semuanya sudah mengetahui dan familiar, karena setiap tahun kita melaksanakannya untuk sekedar merefresh kembali ingatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah. Fasal dalam hukum-hukum terkait dengan kurban. Al-udhiyati bidommil hamzati fil ashhar. Al-udhiyah dengan didomahkan huruf hamzah di awalnya, udhiyah. Fil ashhar, yaitu yang populernya ya, yang masyhurnya. Apa itu? Wahiya ismun lima yuzbahu minan na'am yawma 'idin nahri wa yamat tasyriq taqarruban ila Allah taala. Pengertiannya kata Imam Abu Syuja', yaitu satu kata di mana disembelih padanya binatang ternak minan na'am yawma 'idin nahr, di hari Idul Nahar sama dengan Idul Adha, wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala, dengan niat untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada al-udhiyah.
Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Dan udhiyah itu hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dianjurkan. Sama seperti salat sunat rawatib, sunnah muakkadah. Jadi tingkat kesunahnya itu hampir mendekati wajib. Alal kifayati fa idza ata biha wahidun min ahli bait. Dan cukup seandainya itu untuk satu hewan ternak untuk satu keluarga min ahli baitin. Kafa'an jami'ihim wala tajibul udhiyah illa bin nadhri. Jadi satu cukup bagi semua satu keluarga dan tidak diwajibkan atau hukumnya tidak wajib kurban itu kecuali nazar. Jadi hukum asal udhiyah itu sunnah muakkadah, tetapi ketika ada seseorang itu bernazar untuk berkurban maka dia wajib melaksanakannya. Jadi berubah status hukumnya karena nazar. Wa yujzi'u fiha wal jaza'u min ad-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi saniyah wa thaniyu min al-ma'zi huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi thalithah wa thaniyu min al-ibil khamsu sinin ma lahu khamsu sinin wa ta'ana fi sadisah wa thaniyu min al-baqar ma lahu sanatani wa ta'ana fi thalithah. Jadi untuk domba ya, al-ma'z, domba itu yang telah berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi kalau yang belum sempurna setahun ini enggak boleh buat kurban. Al-ma'zu. Kemudian athan minal ma'zi wa ta'ana fi salisa. Ini juga kambing. Ya, domba. Tadi domba. Kalau domba setahun, kalau kambing dia berumur 2 tahun. Mungkin kambing ini kalau di kita kambing kacang, kambing Jawa ya, yang telinganya lebar itu. Dia berumur 2 tahun, yang telah berumur 2 tahun. Dan juga kurban unta itu berumur 5 tahun katanya sini. Al-ibil malahu khamsu sinin wa ta'ana fi sadisah. 5 tahun masuk kepada usia ke-6. Sedangkan bakar malahu sanatani. Kalau sapi itu 2 tahun. Yang sudah berumur 2 tahun ta'ana ila thalithah, masuk ke usia yang ketiga. Nah, ini untuk dari sisi usia ya. Usia hewan kurban. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyah biha. Dan diperbolehkan 1 ekor unta itu kurbannya ishtirok itu gabungan untuk 7 orang. Patungan itu 7 orang, 1 ekor unta boleh. Tujzi'u. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalik. Dan begitu juga diperbolehkan kurban 1 ekor sapi untuk 7 orang. Wa tujzi'u asyatu an syakhsin. Dan boleh 1 ekor domba atau kambing itu an syakhsin untuk 1 orang, wahidin. Wahia afdalu min musyarakatihi fi ba'irin wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun thumma baqarun thumma ghanamun. Dan dia 1 ekor kambing ini, domba ini, ya afdol katanya, lebih utama min musyarakatihi, daripada udunan. Jadi 1 ekor sapi kambing lebih utama sendirian daripada udunan. Kan biasa kalau misalnya ada yang belum mampu misalnya. Dulu ini biasa terjadi di pesantren-pesantren tuh. 1 kelas urunan. Santrinya, siswanya untuk membeli seekor bukan sapi tapi kambing. Itu boleh. Tetapi afdolnya wahidin,
sendiri afdolnya. Kalaupun musyarakah ataupun urunan boleh. Ya, karena sebagai bentuk pembelajaran untuk berkurban. Wa afdalu anwa'in, dan utama jenis-jenis hewan kurban itu awalnya pertamanya urutannya dari ibil pertama, unta dulu lebih afdol. Summa baqar, kemudian baru sapi, summa ghanam, baru kemudian kambing atau domba. Nah, jadi urut-urutannya. Dalilnya untuk berkurban itu surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, yaitu salat Idul Adha 2 rakaat. Wanhar, setelah itu kemudian sembelihlah atau berkurbanlah. Di dalam mafhum hadis, di dua hadis Rasulullah SAW bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min hiraqati damin wa annahu la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa naddama la yaqau min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi. Jadi hadis ini mengatakan tidak beramal seorang anak manusia pada hari raya kurban dengan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah. Maksudnya kurban. Berkurban ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya. Jadi hewan kurban yang dikurbankan ketika di dunia akan datang di hari kiamat ya, lengkap tanduk dengan bulunya ya, dengan kuku-kukunya. Sesungguhnya darah yang dialirkan niscaya sampai pada Allah berada di satu tempat sebelum darah itu menetes ke muka bumi. Jadi ketika disembelih hewan kurban itu sebelum darahnya menetes ke muka bumi, maka darah itu telah sampai pada Allah Subhanahu wa taala dan terkumpul dalam satu tempat. Nah, berdasarkan hadis ini, maka bagusilah jiwa dan dengan berkurban. Perbaguslah jiwa dengan berkurban. Jadi kurban ini adalah salah satu tujuan adalah membaguskan jiwa pekurbannya, artinya membersihkan, tazkiyatun nafs. Kenapa kemudian harus menghadirkan ataupun memilih hewan kurban yang layak gitu ya? Dari hadis ini kan karena nanti hewan itu akan dihadirkan. Kalau dia tanduknya nggak bagus, ada cacat segala macamnya, ini dihadirkannya dalam bentuk cacat gitu ya. Maka dianjurkan di sini kemudian pada halaman berikutnya mengenai hewan-hewan yang seperti apa yang layaknya sebagai hewan kurban. Wa arba'un fi ba'din nuskhi wa arba'atun. Di beberapa naskah maka yang tidak layak untuk dikurbankan itu jadi hewan kurban adalah 4, ada 4. La tujzi'u fid dhahaya ahaduha al-aura'ul bayyin. Tidak diperbolehkan dijadikan hewan kurban yaitu hewan yang al-aura'ul bayyin, yang buta matanya, baik keduanya maupun sebelah saja. Ini enggak boleh. Ai az-zahirahu auruha, yang nampak jelas dari ciri-ciri bahwasanya hewan itu buta. Kalau enggak nampak karena kita enggak tahu yang nggak apa-apa. Tapi kalau ada ciri-cirinya, misalnya matanya putih, itu berarti jelas secara fisik buta, ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Atau
ada kecacatan di dalamnya. Wa in baqiyatil hadaqatu fil asah. Tadi walaupun sebelah matanya ya. Wa tsani al-arja'ul bayyin arajuha. Dan yang kedua, hewan yang tidak layak untuk menjadi kurban yaitu hewan yang jelas kepincangannya, yang kakinya pincang. Walau kana husulul arji laha inda idja'iha litadhiyah biha bisababi ittirabiha. Walaupun pincang tersebut disebabkan oleh karena proses sembelih, makanya harus hati-hati ini. Bawa kambing misalnya ke tempat sembelihannya, jangan sampai kepleset atau jangan sampai menyebabkan satu hal yang kakinya jadi pincang. Ya. Jadi pincang itu karena salah dalam prosesnya. Itu hati-hati. Jangan sampai kepleset atau jangan sampai pokoknya yang menyebabkan kakinya pincang. Karena di sini dikatakan walaupun pincangnya itu disebabkan oleh proses udhiyah, berarti kan sebentar lagi tuh dari tempat sementara kemudian dibawa ke tempat penyembelihan. Bukan yang karena dari lahir, bukan. Itu nggak boleh, itu pun nggak boleh. Makanya harus berhati-hati ketika membawa kambing ataupun domba, hewan kurban. Watsalitsu al-maridatu al-bayyinu marduha. Dan yang ketiga adalah hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Wala yadurru yasiru hadhil umur. Yang mana bisa membahayakan. Kalau tahun lalu ada itu sakit PMK ya. Penyakit mulut dan kuku. Sekarang ada terbaru lagi penyakit apa tuh? Nah artinya kita perlu memastikan bahwa hewan tersebut adalah sehat, tidak sakit. Dari mana tahu? Berarti diperlukan surat keterangan sehat dari dokter. Dokter hewan ya? Ada keterangan. Maka nanti ketika mencari, minta kepada penjualnya, Pak, ini hewan ada nggak suratnya, surat keterangannya ya, surat COVID. Itu perlu untuk memastikan bahwasanya nggak sakit. Karena apa? Karena bisa menyebabkan pada kualitas daripada daging yang akan dibagikan. Takutnya ini membahayakan ya kan pada manusia. Sakit hewan tersebut. Maka perlu ada memastikan bahwasanya hewan kurban itu sehat apa enggak, kena penyakit tertentu atau tidak. Maka dibutuhkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan. Katanya biasanya kalau teman saya itu dia rajin mengundang Dinas Kesehatan untuk secara berkala memeriksa hewan ternaknya. Gitu. Jadi minta aja surat. Ada nggak? Kalau nggak ada bisa nggak dibuatkan gitu ya. Jadi biar pihak penjualnya yang manggil Dinas Kesehatan untuk memeriksa apakah hewannya kondisinya layak sehat ataupun sakit. Kalau sakit ya nggak kita pindah gitu, kita cari yang kondisinya lebih sehat. Warabi'u